wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran tematik. Kali ini Ibu akan membahas pembahasan latihan tema 5 subtema 1. Halaman kalian buka ya di buku bupenanya. Halaman 92. Kalian buka tes tertulis subtema 1. Nah, sambil Ibu bahas setiap muatan pelajarannya, kalian buka buku bupenanya, lalu kalian isi di bukunya masing-masing. Oke, kita mulai di muatan Bahasa Indonesia KD 3.7. Kita mulai dengan pertanyaan nomor pertama. Kata tanya yang biasa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab adalah, jawabannya adalah D. Mengapa? Nomor 2. Hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu untuk dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks dengan tepat adalah C. Jawabannya, memahami isi teks dengan baik dengan cara membaca seksama. Pertanyaan nomor 3. Cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi penting lainnya yang ada di dalam bacaan dalam bentuk diagram disebut, jawabannya adalah peta pikiran. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jelaskan langkah-langkah dalam mengidentifikasi informasi dari suatu bacaan dengan bahasamu sendiri. Ibu sudah menuliskan jawabannya. Jawaban nomor 4 bahasa Indonesia. Yang pertama, perhatikan judul teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Yang keempat, pahami kalimat utama yang mengandung kata kunci. Jawaban yang kelima, semua kalimat utama merupakan informasi penting teks. Kita lanjutkan ke muatan pembelajaran PKN KD 3.1. Nah, kamu lewat yang pembelajaran matematikanya. Kita langsung ke pertanyaannya. Nomor 1. Simbol dari sila keempat Pancasila adalah lambangnya B. Banteng, kepala banteng. Soal nomor 2. Berikut ini yang bukan contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan dari sila-sila Pancasila adalah D. Mudah menyerah. Pertanyaan nomor 3. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah titik-titik dalam menyelesaikan masalah. Jawabannya adalah musyawarah. Pertanyaan nomor 4. Tuliskan makna simbol sila keempat pada Pancasila. Jawaban nomor 4, kepala banteng. Maknanya, banteng merupakan hewan yang suka berkumpul. Hal ini diibaratkan seperti masyarakat Indonesia dalam menghadapi suatu permasalahan selalu bermusyawarah dan berkumpul. Lanjutkan ke pertanyaan nomor 5. Tuliskan masing-masing 3 contoh sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Jawaban nomor 5. Sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat yaitu yang pertama bermusyawarah. Yang kedua menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga bersikap lapang dada terhadap keputusan yang diambil. Sedangkan sikap yang tidak sesuai dengan pengamalan sila keempat, yang pertama, tidak mau bermusyawarah. Yang kedua, tidak melaksanakan hasil keputusan. Yang ketiga, egois dalam penyampaian pendapat. Kita lanjutkan ke muatan pembelajaran IPA KD 3.7. Pertanyaan pertama. Benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda. Jawabannya B. Gelap. Pertanyaan nomor 2.
contoh peristiwa yang menunjukkan cahaya dapat diuraikan adalah terjadinya C. Pelangi. Pertanyaan nomor 3, sumber cahaya terbesar di bumi adalah cahaya matahari. Pertanyaan nomor 4, tuliskan contoh kegiatan yang berhubungan dengan sifat-sifat cahaya berikut. A. Dapat dipantulkan. B. Dapat dibiaskan. C. Dapat merambat lurus. D. Dapat menembus benda bending. Jawaban pertanyaan IPA nomor 4 yang A adalah contohnya bercermin. Yang B contohnya pensil terlihat bengkok saat dimasukkan gelas berisi air. Jawaban yang C contohnya menyalakan lampu senter. Jawaban yang D contohnya melihat ikan di akuarium. Oke, sekarang kita ke muatan IPS KD 3.4. Pertanyaan pertama. Salah satu peninggalan dari Raja Kertanegara yang berasal Kerajaan Singosari adalah A. Candi Singosari. Pertanyaan nomor 2. Prasasti Kedukan Bukit merupakan peninggalan dari Raja C. Bala Putra Dewa. Pertanyaan nomor 3. Nama tokoh pahlawan yang berasal dari Kerajaan Kutai yang terkenal dengan sikap kedermawanan terhadap rakyatnya adalah Raja Mulawarman. Pertanyaan nomor 4. Nama patih dari Kerajaan Majapahit yang sangat setia dan gigih berjuang dalam menyatukan seluruh wilayah Nusantara adalah Patih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Pertanyaan nomor 5. Lihat ada gambar A dan B. Yang A. Tuliskan nama dan asal daerah kedua pahlawan pada gambar tersebut. Yang A merupakan gambar dari Sultan Hasanuddin yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Gambar B merupakan Tuanku Imam Bonjol yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Pertanyaan yang B, tuliskan contoh peninggalan sejarah dari kedua tokoh tersebut. Peninggalan dari Sultan Hasanuddin yaitu Benteng Fort Rotterdam. Sedangkan peninggalan dari Tuanku Imam Bonjol yaitu Meriam Sultan Palembang. Pertanyaan yang C, tuliskan bentuk perjuangan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut. Bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin yaitu merangkul raja-raja di Indonesia bagian timur untuk menentang penjajah Belanda. Sedangkan bentuk yang Tuanku Imam Bonjol itu adalah memimpin kaum Padri untuk melawan Belanda. Pertanyaan yang D, tuliskan sikap-sikap yang patut diteladani dari kedua pahlawan tersebut. Sikap yang patut diteladani yaitu sikap pemberani, rela berkorban, dan pantang menyerah. Kita lanjutkan ke muatan SBDP KD 3.2. Pertanyaan nomor 1, panjang pendek nada dihitung dengan satuan B. Ketuk. Pertanyaan nomor 2, bentuk penulisan nada do yang dibunyikan lebih panjang 3 ketukan adalah, jawabannya adalah C. 1, titik, titik, titik. Pertanyaan nomor 3, bunyi yang memiliki frekuensi teratur disebut nada. Pertanyaan nomor 4, ukuran cepat atau lambatnya birama lagu disebut tempo. Nah, pertanyaan nomor 5, tuliskan syair lagu Maju Tak Gentar secara lengkap.